Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan kelompok 7 akan membawakan materi asuhan keperawatan kritis pada pasien HIV yang beranggota yang pertama ada Ersi Yolanda, yang kedua ada Gusti Sri Wahyuningsih, yang ketiga ada Ismi Sarah, yang keempat ada Mayang Kusnandi, lalu ada Rizky Riandalora Huandanu, lalu ada saya sendiri Siska Rahayu, lalu ada Suyatno, Tiara Ajahra Putri, dan Wulan Alpianti. Definisi Human Immunodeficiency virus atau HIV merupakan infeksi yang menyerang sistem imun tubuh secara spesifik pada sel darah putih, yaitu sel CD4, menurut WHO 2023. Lalu ada HIV sebagai anggota retrovirus yang menginfeksi manusia dan menyebabkan sindrom imun defisiensi, suatu kondisi yang menyebabkan kegagalan progresif sistem imun sehingga infeksi oportunistik yang mengancam. Itu menurut Ramaligam et al. 2021. Lalu ada juga definisi AIDS diartikan sebagai bentuk paling hebat dari infeksi HIV, mulai dari kelainan ringan dalam respon imun tanpa tanda dan gejala yang nyata, hingga keadaan imunosupresi dan berkaitan dengan pelbagai infeksi yang dapat membawa kematian dan dengan kelainan malignitas yang jarang terjadi. Menurut Center for Disease Control and Prevention. Lalu ada dua tipe HIV yang dapat menyebabkan AIDS, yaitu HIV-1 dan HIV-2. HIV-1 bermutasi lebih cepat karena replikasinya lebih cepat, sedangkan HIV-2 ketidakmampuan dalam menghasilkan kekebalan tubuh berkembang lebih lambat dan lebih halus dibandingkan dengan yang terinfeksi HIV-1, menurut Robin DKK 2011. Lalu ada transmisi infeksi HIV dan AIDS. Yang pertama yaitu periode jendela. Periode jendela adalah di mana lamanya 4 minggu sampai 6 bulan setelah infeksi. Tidak ada gejala. Lalu ada fase infeksi HIV primer akut di mana lamanya 1 sampai 2 minggu dengan gejala flu-like illness. Lalu ada infeksi asimptomatik, yaitu lamanya 1 sampai 15 atau lebih 1 sampai 15 tahun atau lebih dengan gejala tidak ada. Lalu ada supresi imun simptomatik, yaitu di atas 3 tahun dengan gejala demam, keringat malam hari, berat badan menurun, diare, neuropati, lemah, ras limfadenopati, dan lesi mulut. Lalu yang terakhir ada AIDS. Lamanya bervariasi antara 1 sampai 5 tahun. Dari kondisi AIDS, pertama kali didapatkan infeksi oportunis berat dan tumor pada berbagai sistem tubuh dan manifestasi neurologis. Lalu ada manifestasi klinisnya. Yang pertama itu pernapasan, dyspnea, batuk-batuk, nyeri dada, demam. Lalu yang kedua ada gastrointestinal, ditandai dengan hilangnya nafsu makan, mual muntah, kandisiasis oral dan esofagus, diare, penurunan berat badan. Lalu ada sindrom Pelis-Sultan, yaitu terjadi malnutrisi energi, protein, multifaktor, demam intermiten, anoreksia, malabsorpsi gastrointestinal, lalu ada kekurangan nutrisi dan hipermetabolik. Lalu ada onkologi yaitu ada sarkoma Kaposi, ada limfoma sel B, dan kanker serviks invasif. Lalu neurologinya ada neuropati perifer, encephalopati HIV, Streptococcus neoformans, leuko
encephalopati multifokal progresif. Lalu ada depresi, lalu ada bagian kulit, yaitu integumen, kulit kering dan bersisik atau dermatis atopik, eksema atau eh, psoriasis. Lalu yang terakhir ada ginekologi, yaitu candida, candidiasis vaginal berulang dan persisten, mungkin merupakan tanda pertama pada HIV. Patofisiologinya ada 3 tahap. Yang pertama fase akut pada tahap awal, yaitu mengabarkan respon awal terhadap infeksi HIV secara klinis. Biasanya ditandai dengan gejala non-spesifik, yaitu nyeri tenggorokan, mialgia, demam, ruam, dan kadang-kadang meningitis aseptik. Lalu ada fase ini juga ditandai dengan produksi virus dalam jumlah besar, viremia dan persemia yang luas pada jaringan limfoid perifer. Lalu ada fase kronisnya pada tahap menengah. Pada fase ini menunjukkan tahap penahanan relatif virus. Pada fase ini juga sebagian besar sistem imun masih utuh, tetapi replikasi virus berlanjut hingga beberapa tahun. Pada pasien ini tidak menunjukkan gejala ataupun menderita limfadenopati persisten. Banyaknya mengalami infeksi oportunistik ringan seperti sariawan atau herpes zoster. Selama fase ini, replikasi virus dalam jaringan limfoid terus berlanjut. Lalu bergantian virus yang meluas akan disertai dengan kehilangan sel CD4 yang berlanjut. Namun, karena kemampuan regenerasi sistem imun besar, sel CD4 akan tergantikan dalam jumlah yang lebih besar lagi dari sebelumnya. Oleh karena itu, penurunan sel CD4 dalam darah perifer hanyalah hal yang sederhana. Setelah melewati periode yang panjang dan beragam, pertahanan penjamu mulai berkurang, jumlah sel CD4 mulai menurun, dan jumlah sel CD4 hidup yang terinfeksi oleh HIV semakin meningkat. Limfadenopati persisten yang disertai dengan kemunculan gejala, yaitu dengan demam, ruam, dan mudah lelah, mencerminkan onset adanya dekompensasi sistem imun, peningkatan replikasi virus, dan onset fase krisis. Selanjutnya pada fase kritis, yaitu pada fase tahap akhir, ditandai dengan kehancuran pertahanan penjamu yang sangat merugikan, peningkatan viremia yang nyata, serta penyakit klinis. Para pasien khasnya akan mengalami demam lebih dari 1 bulan, mudah lelah, penurunan berat badan, dan diare. Jumlah sel CD4 menurun di bawah 500 sel per unit. Setelah adanya interval yang berubah-ubah, para pasien mengalami infeksi oportunistik yang serius, neoplasma sekunder, dan atau manifestasi neurologis disebut dengan kondisi yang menentukan AIDS. Dan pasien yang bersangkutan dikatakan telah menderita AIDS yang sesungguhnya, bahwa jika kondisi lazim yang menentukan AIDS tidak muncul, pedoman CDC yang digunakan saat ini menentukan bahwa seseorang yang terinfeksi HIV dengan jumlah sel CD4 positif kurang atau sama dengan 200 sebagai pengidap AIDS. Lalu cara penularannya yaitu contohnya HIV dan AIDS melalui aktivitas seks sesama jenis. Yang kedua ada penularan HIV dan AIDS melalui hubungan seks di tempat terlokalisasi. Lalu ada penularan HIV dan AIDS pada anak melalui ASI. Yang terakhir ada penggunaan peralatan alat medis dalam praktik kesehatan yang bekas pasien HIV atau AIDS. Pencegahannya yang pertama melalui pengobatan ARV.
lalu pencegahan penularan infeksi HIV dari ibu ke anak, lalu ada pencegahan pada transmisi HIV pasca pajanan. Pengkajian keperawatannya yaitu kita mengkaji data pasien, riwayat kesehatan seperti keluhan utama, riwayat kesehatan sekarang, riwayat kesehatan dahulu, dan riwayat kesehatan keluarga. Lalu ada riwayat sosial ekonomi, lalu ada pola aktivitas sehari-hari seperti nutrisi, eliminasi, dan aktivitas sehari-hari. Lalu pemeriksaan fisiknya, masalah fisik, masalah fisikis, masalah sosial, dan masalah ketergantungan. Yang terakhir pemeriksaan lab seperti rapid test, enzim immunosorbents, assay, ELISA atau Western blot atau polymer chain reaction atau PCR. Diagnosanya yang muncul ada bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan spasme jalan napas. Lalu ada pola napas tidak efektif berhubungan dengan kerusakan neurologis, anxiety, nyeri, dan keletihan. Lalu ada diare berhubungan dengan proses infeksi, nyeri akut berhubungan dengan agen cedera biologis, lalu defisit nutrisi dengan faktor biologis, ketidakmampuan menelan, ada hipertermi berhubungan dengan penyakit, peningkatan laju metabolisme. Lalu ada gangguan integritas kulit berhubungan dengan perubahan status cairan, perubahan pigmentasi, perubahan turgor, kondisi ketidakseimbangan nutrisi, penurunan imunologis. Lalu ada ansietas berhubungan dengan ancaman terhadap kematian, resiko infeksi berhubungan dengan imunosupresi, kerusakan integritas kulit. Lalu ada resiko ketidakseimbangan cairan berhubungan dengan kehilangan volume cairan aktif, kehilangan berlebihan melalui diare, berat badan ekstrim, menurun dengan ekstrim, faktor yang mempengaruhi kebutuhan status cairan atau hipermetabolik. Yang terakhir ada keletihan berhubungan dengan status penyakit, peningkatan kelelahan fisik, malnutrisi, ansietas, depresi, dan stres. Intervensinya yang pertama yaitu bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan spasme jalan napas. Tujuannya bersihan jalan napas setelah dilakukan intervensi selama 3 kali 24 jam, maka bersihan jalan napas meningkat dengan kriteria hasil batuk efektif meningkat, produksi sputum menurun, mengi menurun, wheezing menurun. Intervensinya yang pertama ada observasi, infeksi kemampuan batuk, monitor adanya retensi sputum, monitor tanda dan gejala infeksi saluran napas, monitor input dan output cairan. Lalu terapitiknya ada atur posisi Fowler dan semi Fowler, pasang perlak dan bengkok di pangkuan pasien, buang sekret pada tempat sputum. Edukasinya jelaskan tujuan dan prosedur batuk efektif, anjurkan tarik napas dalam, anjurkan mengulangi tarik napas dalam hingga 3 kali, anjurkan batuk dengan kuat langsung setelah tarik napas dalam yang ketiga. Kolaborasinya pemberian mukolitik atau ekspektoran jika perlu. Diagnosa yang kedua yaitu pola napas tidak efektif berhubungan dengan kerusakan neurologis, anxiety, nyeri, dan keletihan. Luarannya setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka pola napas membaik dengan kriteria hasil dyspnea menurun, penggunaan otot bantu napas menurun, pemanjangan fase ekspirasi menurun, frekuensi napas membaik, kedalaman napas membaik. Intervensinya pemantauan respirasi, observasinya monitor frekuensi, irama, kedalaman, dan upaya napas. Yang kedua, monitor pola napas, monitor kemampuan batuk efektif, monitor adanya produksi sputum, monitor adanya sumbatan jalan napas,
palpasi kesimetrisan ekspansi paru, auskultasi bunyi napas, monitor saturasi oksigen, monitor analisa gas darah, jika perlu monitor hasil X-ray torak. Terapeutiknya atur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi pasien, dokumentasikan hasil pemantauan, edukasinya jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan, informasikan hasil pemantauan jika perlu. Lalu ada diare berhubungan dengan proses infeksi, eliminasi fekal. Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka eliminasi fekal membaik. Dengan kriteria hasil kontrol pengeluaran feses meningkat, keluhan defekasi lama dan sulit menurun, mengejan saat defekasi menurun, konsistensi feses membaik, frekuensi BAB membaik, peristaltik usus membaik. Intervensinya manajemen diare, observasinya identifikasi penyebab diare, riwayat pemberian makanan, monitor warna, volume, frekuensi, dan konsistensi feses, monitor tanda dan gejala hipovolemia, monitor iritasi dan ulcerasi kulit di dalam perianal, lalu monitor jumlah dan pengeluaran diare. Terapeutiknya berikan asupan cairan oral, pasang jalur intravena, berikan cairan intravena, ambil sampel darah dan pemeriksaan darah lengkap dan elektrolit, ambil sampel feses untuk kultur jika perlu. Edukasinya anjurkan makan porsi kecil dan sering secara bertahap. Hindari makanan pembentuk gas, pedas, dan mengandung laktosa. Kolaborasinya pemberian obat antimotilitas, kolaborasi pemberian antispasmodik atau spasmolitik, kolaborasi pemberian obat pengeras feses. Lalu selanjutnya ada nyeri akut berhubungan dengan agen cedera biologis. Tingkat nyeri luarannya setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka tingkat nyeri menurun. Dengan kriteria hasil, keluhan nyeri menurun dari skala 5 ke skala 1, gelisah menurun, kesulitan tidur menurun, frekuensi nadi membaik dalam rentan 60 sampai 100 kali per menit. Lalu manajemen nyerinya, observasi, identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas dan intensitas nyeri, PQRST. Identifikasi respon nyeri, terapeutik, ajarkan teknik non-farmakologi untuk mengurangi nyeri, contohnya teknik relaksasi nafas dalam. Edukasinya, jelaskan informasi pada klien dan keluarga terkait penyebab, periode, dan pemicu nyeri. Jelaskan strategi meredakan nyeri, kolaborasinya dengan dokter terkait pemberian analgetik. Lalu ada defisit nutrisi, berhubungan dengan faktor biologis ketidakmampuan menelan. Tujuannya status nutrisi setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka nutrisi membaik dengan kriteria hasil, porsi makan yang dihabiskan meningkat, berat badan membaik, indeks massa tubuh IMT membaik. Manajemen nutrisinya, observasi, identifikasi status nutrisi, terapeutiknya lakukan oral hygiene sebelum makan, edukasinya ajarkan posisi duduk, kolaborasinya pemberian medikasi sebelum makan. Selanjutnya ada hipertermi, boleh dibaca sendiri ya. Ini ada manajemennya, ada observasi, terapeutik, dan edukasi. Gangguan integritas, ada perawatan integritas kulit untuk intervensinya. Lalu ada anxiety, untuk intervensi ada reduksi anxiety. Lalu ada resiko infeksi, untuk intervensinya pencegahan infeksi sesuai
psiki, resiko ketidakseimbangan cairan, ada manajemen cairan untuk intervensinya, lalu ada keletihan, manajemen cairan untuk, intervensinya. Selanjutnya ada implementasi. Implementasi keperawatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perawat untuk membantu klien dari masalah status kesehatan yang dihadapi ke status kesehatan yang lebih baik, yang menggambarkan kriteria hasil yang diharapkan. Menurut Gordon 1994 dalam Potter dan Perry 2011. Evaluasi keperawatan merupakan tahap akhir dari rangkaian proses keperawatan yang berguna. Apakah tujuan dari tindakan keperawatan yang telah dilakukan tercapai atau perlu pendekatan lain? Evaluasi keperawatan mengukur keberhasilan dari rencana dan pelaksanaan tindakan keperawatan yang dilakukan dalam memenuhi kebutuhan klien. Penilaian adalah tahap yang menentukan apakah tujuan tercapai. Evaluasi selalu berkaitan dengan tujuan, yaitu pada komponen kognitif, afektif, psikomotor, perubahan fungsi, dan tanda gejala yang spesifik. Menurut Alfah dan Gofur 2016. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.